Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang di sorga, kami bersyukur berkat-Mu sudah kami terima, rasakan sepanjang hari ini. Dan pada malam ini kami mau belajar firman-Mu dan bahkan merenungkannya supaya kami lebih mengerti rencana Tuhan bagi kami. Dan berikan kami pengertian. Berkati seluruh pemirsa. Supaya dengan demikian kami bersama-sama dipersiapkan menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 5 Juni 2023 dengan judul Perjuangan Alam Semesta. Bacalah Matius 27 ayat 45 sampai 50. Ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Eli. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang apa yang Kristus alami di kayu salib? Apakah Yesus maksudkan dengan bertanya kepada Allah mengapa dia meninggalkannya? Dan bagaimanakah adegan ini membantu kita memahami apa artinya memiliki iman Yesus? Digantung di kayu salib, diselimuti kegelapan, menanggung rasa bersalah, malu, dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa dunia, serta terputus dari rasa kasih Bapanya. Artinya, Yesus bergantung pada hubungan yang dia miliki dengan Bapa sepanjang hidupnya. Artinya, melalui kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada Bapa, bahkan di saat-saat yang baik, Yesus telah dipersiapkan untuk saat-saat terburuk, bahkan salib. Juru selamat mempercayai bahkan ketika di sekelilingnya keadaannya menuntutnya untuk ragu. Bahkan ketika tampaknya Allah telah meninggalkan dia, Yesus tidak menyerah. Di tengah kegelapan yang mengerikan, yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah memeras ampas terakhir dalam cawan malapetaka manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, dia mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang sampai sekarang diberikan kepadanya. Oleh iman, Kristus menjadi pemenang. Tertulis di dalam Christ Triumph, halaman 277 yang dituliskan oleh Ellen White. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen. Sehingga semua setan di alam semesta dan semua cobaan di bumi tidak dapat menggoyahkannya. Ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika hanya ada sedikit untuk berpegangan. Iman Yesus
Ini sendiri merupakan anugerah yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati krisis ke depan. Ini adalah iman Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang memungkinkan kita untuk menyembah Kristus sebagai yang tertinggi dan bertahan dengan tabah ketika tanda binatang dalam kitab Wahyu itu dipaksakan. Namun itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Umat Allah telah belajar untuk hidup dengan iman hari demi hari. Sekarang, di saat senang, di saat buruk, saat Allah terasa dekat, saat Allah tampak jauh, tidak masalah. Orang benar akan hidup oleh iman. Tertulis dalam Galatia 3 ayat 11 dan boleh dilihat juga dalam Habakuk 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat 4 katakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Waktu untuk persiapan adalah sekarang. Setiap pencobaan sekarang jika bertahan dalam iman dapat menghasilkan buah yang berharga dalam hidup kita. Pikirkan tentang saat ketika hidup tampaknya runtuh di sekitar Anda dan semua yang Anda miliki adalah iman Anda. Bagaimanakah Anda bisa pelajaran apakah yang Anda pelajari? Apakah yang Anda alami yang dapat membantu orang lain yang mungkin mengalami hal serupa? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan. Kami sudah membaca firman-Mu. Urapi kami, berikan kami pengertian, bahkan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan biarlah kami boleh berjalan dalam iman Yesus. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.